Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tatap muka ketujuh yang membahas dalil ketiga atau sumber hukum yang ketiga, yaitu al-ijma'. Jangan lupa ya, dalil di sini maksudnya dalil syar'i, yang kalau dijamakkan adalah al-adillah asy-syar'iyyah. Yang ketiga yaitu al-ijma'. Juga jangan lupa untuk kalau di laptop membuka ini dengan font Times New Arabic. Jangan lupa juga ada yang merah-merah itu tugas saudara untuk store bacaan di teks Arabnya dan terjemahnya. Tepat waktu, tidak boleh terlambat. Apakah al-ijma' itu? Al-ijma'u huwa ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin. Wal ijma'u naw'ani, al ijma'u sarihu wal ijma'u sukutiyyu. Artinya ijma' adalah kesepakatan di antara semua mujtahid di kalangan kaum muslimin mengenai hukum syar'i dalam kasus tertentu setelah Rasul wafat. Al-ijma' ada dua macam, yaitu ijma' sharih atau ijma' aktif dan ijma' sukuti atau ijma' pasif. Kaidah ijma': apabila terjadi kesepakatan di antara para mujtahid tentang suatu hukum, misalnya haramnya lemak babi, ini memang contohnya ijma', maka kesepakatan tersebut mengikat seluruh kaum muslimin. Artinya kesepakatan itu harus mereka taati dimanapun dan kapanpun. Kesepakatan itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi untuk selama-lamanya. Jadi hukumnya hukum bahwa lemak babi itu haram, bukan dagingnya ya, tapi lemak babi itu haram dan lain-lain, tulangnya, jeroannya, kulitnya, otaknya, macam-macam itu haram, itu sudah menjadi kesepakatan. Kita sudah tidak boleh lagi ada diskusi, perdebatan, atau seminar mengenai apa hukumnya lemak babi itu, karena sudah terjadi ijma'. Dan para mujtahid sudah tidak bisa beristihad lagi mengenai ini karena sudah disepakati oleh para mujtahid zaman dulu, dan kita tinggal menaati saja, tidak boleh membuat peraturan lain selain itu. Kemudian rukun atau unsur-unsur ijma' ada 4. Nomor 1, ada beberapa mujtahid pada saat terjadinya peristiwa hukum. Artinya ketika orang bertanya mengenai hukumnya lemak babi, itu ada beberapa mujtahid. Yang namanya juga kesepakatan ya. Ijma' itu kan kesepakatan. Jadi tidak mungkin kesepakatan itu hanya di antara satu orang, tidak mungkin. Minimal ada 2 orang. Atau ya tentu saja lebih. Itu juga harus 2 atau lebih. Kemudian yang kedua, yang melakukan kesepakatan adalah seluruh mujtahid dari kaum muslimin di seluruh dunia. Mujtahidnya ya, bukan orang awam. Dari kaum muslimin, bukan dari kaum yang lain, bukan dari Nasrani, bukan dari Majusi atau Yahudi. Dan mujtahid kaum muslim itu di seluruh dunia, dimanapun mereka berada. Kemudian nomor 3, kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk pendapat terbuka tentang suatu masalah, baik melalui ucapan, fatwa hukum maupun keputusan pengadilan. Ya, mereka ngomong terus terang. Itu rukun ijma'. Walaupun nanti ada juga yang berpendapat bahwa yang penting ada kesepakatan. Mungkin yang ngomong cuma 1, 2, tapi yang lain tidak berpendapat atau abstain, maka itu juga tidak ada yang menentang. Itu juga dinamakan ijma'. Kemudian
Yang nomor 4, kesepakatan yang terjadi bersifat bulat. Tidak ada penentangan dari kaum muslimin dimanapun 1-2 orang, tidak boleh terjadi. Kalau ada terjadi maka tidak jadi ada ijma', berarti ada perselisihan pendapat. Kemudian contoh ijma', 1 bagian warisan nenek adalah 1/6. Di Quran, hadis tidak ada bagian nenek, yang ada bagian ibu, memang 1/6. Nah kemudian nenek disamakan dengan ibu bagiannya. Kemudian contoh kedua, terhalangnya anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu, untuk mendapatkan warisan karena keberadaan anak laki-laki. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal punya anak laki-laki 2, yang satu meninggal sebelum bapaknya itu, maka anaknya orang yang meninggal ini tidak bisa mendapatkan warisan karena ada Pak Leknya atau Pak D-nya itu. Pak D-nya atau Pak Leknya itu menghalangi keponakannya untuk mendapatkan warisan karena keponakannya ini sudah tidak punya bapak lagi. Nomor 3, haramnya lemak babi. Kalau daging babi memang asli larangan nas, tapi haramnya lemak babi itu ijma', karena semua mujtahid mengatakan lemak babi disamakan hukumnya dengan daging babi. Daging dan lemak kan tidak sama. Nah, kalau kita beli daging dikasih lemak kan tidak mau. Nah tapi hukumnya lemak disamakan dengan daging babi. Nah semua orang menyamakan seperti itu, lalu terjadi kesepakatan, maka kesepakatan itu yang menjadi ijma' tentang haramnya lemak babi. Nah mungkin di zaman sekarang ini ada kemungkinan ya haramnya menggambar Nabi Muhammad. Seluruh kaum muslimin sepakat kayaknya tidak menggambar Nabi Muhammad. Kalau ada komik atau film mengenai Nabi Muhammad, maka tidak ada yang berani menampilkan gambar atau sosok Nabi Muhammad. Tidak ada bintang film yang memerankan Nabi Muhammad, tidak ada. Suaranya pun diwakili dengan tulisan. Jadi ini seakan-akan sudah terjadi kesepakatan. Nah ini bisa jadi potensi ijma'. Haramnya sabu-sabu, kayaknya semua ulama kalau ditanya apa hukumnya sabu-sabu, ekstasi, obat-obat psikotropika tanpa resep dokter, dan hal-hal yang memabukkan yang lainnya, kayaknya mereka juga sepakat bahwa itu haram. Jadi seperti ini menjadi ijma', potensi menjadi ijma'. Kemudian al-ijma' tidak terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa? Karena pada zaman Nabi penguasa hukum hanya Nabi sendiri atau hanya Rasul sendiri. Nah kalau satu orang kan nggak mungkin disebut sebagai kesepakatan. Ijma' itu kesepakatan. Jadi Rasulullah sendiri yang memutuskan, yang lain tidak ada yang punya kekuasaan untuk memutuskan, seperti halnya wewenang dari Rasul. Nah ijma' baru terjadi sepeninggal Nabi, misalnya pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi bahwa Imam Abu Bakar ini dijadikan sebagai khalifah, pengganti tugas keduniaan daripada Rasul, maka itu sudah menjadi ijma'. Para ulama disepakati bahwa pemerintahannya itu sah. Demikian juga pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, itu semua sudah disepakati keabsahannya, tidak boleh kita mengganggu gugat. Dan juga pembukuan Al-Quran tidak diperintahkan oleh Al-Quran, juga tidak diperintahkan oleh hadis, tapi para ulama sepakat keharusan untuk membukukan Al-Quran. Maka pembukuan Al-Quran itu menjadi ijma'. Kemudian ijma' dibagi menjadi 2, tadi sudah disinggung sedikit, yaitu ijma' syar'i
Shorih dan ijma sukuti. Ijma shorih, katakanlah ijma aktif, yaitu kesepakatan terbuka seperti tadi, yaitu ketika beberapa atau banyak mujtahid menyampaikan pendapat yang sama tentang hukum tertentu, misalnya tadi tentang lemak babi, di ceramahnya, yang lain melalui fatwanya, yang lain melalui keputusan pengadilan, yang lain melalui apalah forum apa, yang mereka menyampaikan pendapat secara terbuka. Setelah dikumpulkan pendapat-pendapat mereka itu, maka ternyata disimpulkan bahwa terjadi kesepakatan. Maka kesepakatan ini namanya ijma terbuka atau ijma aktif atau ijma shorih. Tapi jangan dikira ya bahwa ijma itu dilakukan dengan mengumpulkan ulama sedunia di suatu gedung atau di suatu lapangan atau di mana, di masjid mana, enggak. Jadi mereka tetap di zamannya sendiri-sendiri, di tempatnya sendiri-sendiri, kemudian ada gerakan untuk mengumpulkan ya pendapat-pendapat itu, lalu disimpulkan ternyata setelah melalui penelitian pendapat itu sama di mana-mana dan di waktu kapanpun ternyata sama, berarti itu terjadi ijma. Jadi tidak ada seperti muktamar atau konferensi ulama untuk membuat ijma, itu enggak ada. Jadi itu betul-betul mereka mandiri tapi kemudian dikumpulkan, ternyata kesimpulannya adalah terjadi ijma. Kemudian yang kedua ijma sukuti. Ijma sukuti itu ada satu atau beberapa orang mujtahid menyampaikan pendapatnya, misalnya mengenai warisan tadi. Kemudian yang lain diam, tidak menyangkal pendapat itu, padahal mereka tidak dilarang untuk berpendapat. Maka itu terjadi ijma juga, namanya ijma sukuti, ijma pasif karena tidak menyampaikan sanggahan. Makna penting ijma adalah gagasan tentang keunggulan pendapat pendapat orang banyak di atas pendapat perorangan. Jadi mungkin ada orang-orang yang berbeda mungkin, tapi tidak menyampaikannya. Ini penting bahwa di sini ada suasana keterbukaan berpendapat, juga ada demokratisasi pemikiran hukum, yaitu semua orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, dan kemudian secara universal disimpulkan bahwa mereka telah menyepakati sesuatu. Ijma itu gagasan maju dan modern tentang pentingnya keseragaman atau unifikasi dan standarisasi hukum. Ya, itu di zaman modern ini apa-apa kan diseragamkan. Ya, diseragamkan misalnya takaran-takaran 1 liter, 2 liter, 1 mili, 1 desimeter, 1 kubik, itu kan sudah distandarisasi. Panjang juga meteran begitu, 1 meter, 1 senti, 1 kilometer, 1 mil, 1 feet, dan sebagainya, itu kan disepakat standarisasi. Jadi kalau sudah ada standarisasi itu enak. Jadi kita bilang 1 meter, ya semua orang akan mempunyai ukuran yang sama. Kalau kita beli beli baut, itu ada baut 12, 14, kunci pas, kunci untuk peralatan kita bengkel motor atau bengkel mobil, itu kan ada standarisasi. Demikian juga apa-apa itu biasanya ada ukurannya, kadar-kadar itu sekian persen itu semua adalah standarisasi. Kalau tidak ada standarisasi mungkin repot kita ya. Kita beli bawa murnya, semua orang membuat dengan berbagai ukuran yang tidak terstandarkan, ya itu menjadi repot kita tidak bisa cepat bekerja dan tidak bisa efektif. Maka ijma ini
gagasannya adalah gagasan standarisasi, dan itu adalah sesuatu yang modern dan maju. Sekian ya, selamat belajar. Mari kita syukuri kesempatan hidup ini dengan cara belajar. Kata Imam Ghazali memang begitu ya, cara mensyukuri hidup yang paling bagus ya belajar ilmu. Juga jangan lupa setor tugas sesuai ketentuan biasanya. Telat berarti tidak hadir ya. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.